Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menerangkan tentang akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Asyifa, NIM 2018 3030 042, Prodi D3 Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Selanjutnya, saya akan menjelaskan akad-akad apa saja yang ada di dalam akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Akad yang pertama, sarf. Yang kedua, wadiah. Yang ketiga, wakalah. Yang keempat, kafalah. Yang kelima, qardul hasan. Yang keenam, hiwalah. Dan yang terakhir, rahan. Akad yang pertama adalah akad sarf. Menurut bahasa, artinya penambahan, penukaran, penghindaran, atau transaksi jual-beli. Menurut terminologi, artinya transaksi jual-beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Transaksi jual-beli atau pertukaran mata uang dapat dilakukan baik dengan mata uang yang sejenis maupun yang tidak sejenis. Rukun dari sarf adalah yang pertama, pelaku terdiri dari pembeli dan penjual, harus cakap hukum dan bali. Yang kedua, objek akad berupa mata uang. Yang ketiga, ijab qabul atau serah terima. Skema sarf bisa kita lihat di situ. Nomor 1 itu pembeli dan penjual menyepakati akad sarf. Nah, nomor 2, pembeli menyerahkan valuta kepada penjual. Yang ketiga, penjual menyerahkan valuta lain kepada pembeli. Jenis-jenis transaksi valuta asing. Yang pertama, transaksi spot. Transaksi spot merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing untuk penyerahan pada saat itu atau penyelesaiannya paling lambat dalam jangka waktu 2 hari. Hukumnya adalah boleh karena dianggap tunai, sedangkan waktu 2 hari dianggap sebagai proses penyelesaian yang tidak bisa dihindari dan merupakan transaksi internasional. Transaksi yang kedua ada transaksi forward. Transaksi forward merupakan transaksi pembelian dan penjualan valuta asing yang nilainya ditetapkan pada saat sekarang dan diberlakukan untuk waktu yang akan datang antara 2 kali 24 jam sampai dengan 1 tahun. Hukumnya adalah haram karena harga yang digunakan adalah harga yang diperjanjikan dan penyerahannya dilakukan di kemudian hari. Padahal harga pada waktu penyerahan tersebut belum tentu sama dengan nilai yang disepakati, kecuali dilakukan dalam bentuk forward agreement untuk kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Transaksi yang ketiga ada transaksi swap, yaitu suatu kontrak pembelian atau penjualan valuta asing dengan harga spot yang dikombinasikan dengan pembelian antara penjualan valuta asing yang sama dengan harga forward. Hukumnya haram karena menggunakan unsur maisir atau spekulasi. Transaksi yang keempat ada transaksi option, yaitu kontrak untuk memperoleh hak dalam rangka membeli atau hak untuk menjual yang tidak harus dilakukan atas sejumlah unit valuta asing pada harga dan jangka waktu atau tanggal akhir tertentu. Hukumnya haram karena mengandung unsur spekulasi. Transaksi valuta asing yang sesuai dengan syariah. Yang pertama, transaksi itu secara tunai. Yang kedua, tidak untuk tujuan spekulasi. Yang ketiga, kebutuhan transaksi di masa yang akan datang. Contoh dari transaksi akad sarf, ada beberapa orang Aljazair yang pergi ke Perancis. Lalu mereka mengambil mata uang Prancis dari para pekerja Aljazair di sana. 1.000 franc Prancis ditukarkan dengan 2.000 dinar Aljazair dan terkadang bisa lebih. Ketika mereka kembali ke Aljazair, mereka menyerahkan uang tersebut kepada keluarga para pekerja dengan mata uang Aljazair.
Akad yang kedua dalam akuntansi transaksi jasa keuangan syariah adalah akad wadiah. Akad wadiah merupakan akad sosial atau tabarruk dengan menitipkan suatu barang kepada pihak lain untuk menjaga barang tersebut, di mana pihak penitip dapat meminta kembali barang titipannya sewaktu-waktu. Sepanjang pihak yang dititipi telah menjaga amanah, maka tidak bertanggung jawab atas kerusakan dan kehilangan barang tersebut. Rukun wadiah yang pertama pelaku. Pelaku adalah orang yang baligh, berakal, dan rasyid atau berpikiran matang. Yang kedua objek wadiah. Yang ketiga ijab qabul. Jenis akad wadiah ada dua. Yang pertama amanah, yang kedua yad damanah. Amanah di mana barang yang dititipkan tidak boleh didaya gunakan dan tanggung jawab barang ada di tangan pemilik barang. Sedangkan yad damanah di mana barang titipan diperbolehkan untuk didaya gunakan, namun pemilik dapat mengambil sewaktu-waktu dan keuntungan hasil daya guna tidak wajib didistribusikan. Kapankah wadiah berakhir? Pada saat penitip tidak kunjung datang untuk mengambil barangnya dan ia tidak diketahui keberadaan dan keadaannya atau tidak diketahui ahli warisnya, maka pihak yang dititipi dibolehkan untuk menginfakkan barang tersebut. Contoh transaksi. Yang pertama wadiah yad damanah. Contohnya, Rika menitipkan motornya kepada Dini. Rika mengizinkan Dini untuk memanfaatkan barang yang dititipkan, misalnya motor. Rika boleh meminta motornya yang dititipkan kapan saja dalam keadaan utuh. Dini juga memakai motor itu dan diisikan bensin. Rika mendapatkan bonus bensin yang diberikan Dini. Contoh dari wadiah yad amanah. Terkadang kita mungkin tidak sadar kalau waktu parkir motor atau mobil sebenarnya kita menitipkan barang milik kita, dan kita tidak mengizinkan tukang parkirnya untuk memakai kendaraan yang sudah dititipkan. Jadi sudah kewajiban kita untuk membayarkan tarif kepada orang yang menjaganya. Skema wadiah al-amanah. Pertama-tama, si pihak yang menitipkan atau muwaddi menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan atau mustauda. Yang kedua, pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh penerima titipan. Yang ketiga, penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika diminta. Skema wadiah yad damanah. Nah, pertama-tama pihak yang menitipkan menyepakati akad wadiah dengan penerima titipan. Lalu, pihak yang menitipkan menyerahkan barang untuk disimpan oleh si penerima titipan. Nah, penerima titipan menggunakan dan memperoleh manfaat dari titipan tersebut. Selanjutnya, penerima titipan memberikan bonus kepada pihak yang menitipkan, dan penerima titipan menyerahkan barang kembali kepada pihak yang menitipkan ketika diminta. Akad yang ketiga adalah akad wakalah. Akad wakalah merupakan suatu akad berupa pelimpahan suatu kewenangan dari satu pihak kepada pihak lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan. Dengan demikian, segala sesuatu yang boleh bagi seseorang untuk dikerjakan sendiri, maka boleh baginya untuk mewakilkannya atau ia yang mewakili. Rukun wakalah yang pertama pelaku. Pelaku wakalah terdiri dari dua orang. Yang pertama pihak yang mewakilkan atau muwakil. Pihak yang mewakilkan memiliki hak untuk bertindak pada bidang-bidang yang didelegasikan, sebab tidak akan sah jika seseorang mewakilkan sesuatu yang bukan haknya. Kedua, pihak pemberi kuasa memiliki hak atas sesuatu yang dikuasakannya dan cakap secara hukum. Artinya, pihak yang memberi kuasa atau yang mewakilkan adalah orang yang telah dewasa dan sehat akalnya. Pelaku yang kedua ada pihak yang diwakilkan atau wakil.
Adanya pihak yang menerima kuasa menjadi rukun dan syarat sahnya akad wakalah lainnya. Penerima kuasa haruslah seseorang atau badan usaha yang harus cakap hukum dan memiliki pemahaman yang baik terkait dengan aturan-aturan yang mengatur proses akad tersebut. Selain itu, penerima kuasa juga harus memiliki kemampuan untuk menjalankan mandat atau amanah yang diberikan oleh pihak pemberi kuasa. Batalnya wakalah. Yang pertama, salah satu pihak yang akad wafat atau gila. Yang kedua, apabila maksud yang dalam akad wakalah itu selesai pelaksanaannya atau dihentikan maksud dari pekerjaan tersebut. Yang ketiga, diputusnya akad wakalah. Yang keempat, hilangnya kekuasaan hak pemberi kuasa atas sesuatu objek yang dikuasakan. Contoh transaksinya, dalam produk jasa transfer bank syariah, jasa transfer yang diterapkan adalah suatu rekening yang dimiliki nasabah yang memberikan amanat kepada bank syariah tersebut untuk mengirim atau mentransfer sejumlah rekening kepada orang lain yang menggunakan jasa bank syariah. Dari proses transfer atau pengiriman tersebut, pihak bank meminta upah kepada nasabah. Akad yang keempat adalah kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan oleh pemberi jaminan atau penanggung kepada pihak lain untuk memenuhi kewajiban pihak yang ditanggung. Rukun dan syarat kafalah. Yang pertama ada kafil. Kafil adalah orang yang menjamin, disyaratkan harus baligh, berakal, tidak dicegah membelanjakan hartanya, dan dilakukan dengan kehendaknya sendiri. Yang kedua, makful lahu, artinya orang yang berpiutang, disyaratkan diketahui atau dikenal oleh penjamin dan berakal. Yang ketiga, makful anhu, artinya orang yang berhutang, disyaratkan memiliki kemampuan menyerahkan objek kafalah baik secara langsung maupun diwakilkan dan harus dikenal baik oleh kafil. Yang keempat, makful bih, artinya utang, barang atau orang, disyaratkan dapat diketahui tetap keadaannya atau mengikat, benar-benar menjadi tanggung jawab makful anhu, mampu dipenuhi kafil. Yang kelima, sihot, lafaz, atau ijab dan qabul, disyaratkan mengandung makna jaminan, tidak digantungkan atas sesuatu dan tidak bersifat sementara. Jenis-jenis kafalah. Yang pertama ada kafalah bil mal, artinya jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Bentuk kafalah ini merupakan sarana yang paling luas bagi bank untuk memberikan jaminan kepada para nasabahnya dengan imbalan tertentu. Kafalah yang kedua adalah kafalah bin nafs, artinya jaminan diri dari si penjamin. Dalam hal ini, bank dapat bertindak sebagai juridical personality yang dapat memberikan jaminan untuk tujuan tertentu. Yang ketiga, kafalah bit taslim, artinya jaminan yang diberikan untuk menjamin pengembalian barang sewaan pada saat masa sewanya berakhir. Jenis pemberian jaminan ini dapat dilaksanakan oleh bank untuk keperluan nasabahnya dalam bentuk kerjasama dengan perusahaan. Jaminan pembayaran bagi bank dapat berupa deposito atau tabungan, dan pihak bank diperbolehkan memungut uang jasa kepada nasabah tersebut. Yang keempat, kafalah al-munjazah, artinya jaminan yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan atau kepentingan tertentu. Yang kelima, kafalah al-muallaqah. Bentuk kafalah ini merupakan penyederhanaan dari kafalah al-munjazah, di mana jaminan dibatasi oleh kurun waktu tertentu dan tujuan tertentu pula. Contoh transaksi: Sari berhutang kepada Dina. Agar Dina tidak was-was mengenai kemampuan Sari untuk mengembalikan, maka Dina membutuhkan pinjaman yang akan bertanggung jawab mengenai pembayaran utang tersebut. Akhirnya, Rina menjadi penjamin bagi Sari dalam proses utang piutang tersebut.
Akad yang kelima adalah Qardul Hasan. Qardul Hasan adalah suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Rukun dari Qardul Hasan: yang pertama, pelaku akad, muqtarid, si peminjam, pihak yang membutuhkan dana. Yang kedua, mukrid, pemberi pinjaman, pihak yang memiliki dana. Yang ketiga, objek akad, yaitu qard, dana. Yang keempat, tujuan, yaitu liwat, berupa pinjaman tanpa imbalan. Yang kelima, sigot, ijab kabul. Sumber dana Qardul Hasan: yang pertama, sumber dana eksternal, meliputi dana qard yang diterima entitas bisnis dari pihak lain, misalnya dari kontribusi infak, sedekah. Yang kedua, sumber dana internal, meliputi sumber dana qard yang disediakan para pemilik entitas bisnis, merupakan hasil pendapatan non-halal, denda, dan sebagainya. Contohnya, Andi meminjam uang sebesar Rp10.000 kepada Rudi. Setelah Andi mempunyai uang, Andi mengembalikan uang yang tadi ia pinjam kepada Rudi sebesar Rp10.000 juga. Akad yang keenam adalah hiwalah. Hiwalah merupakan pemindahan beban dari muhil atau orang yang berhutang menjadi tanggungan muhal alai atau orang yang berkewajiban membayar hutang. Rukun dan syarat hiwalah: yang pertama ada muhil, si penerima pinjaman, disyaratkan harus memberitahukan secara jelas kepada muhal alai tentang hutang yang akan dipindahkannya. Yang kedua, muhal, si pemberi pinjaman, disyaratkan mengetahui jika hutang muhil akan dialihkan kepada muhal alai. Yang ketiga, muhal alai, si penerima hiwalah, disyaratkan harus mengenal muhil dan rela untuk memindahkan hutang muhil kepadanya. Yang keempat, muhal bih atau hutang, disyaratkan harus sesuatu yang sudah dalam bentuk hutang piutang yang sudah pasti. Yang kelima, sigot, yaitu ijab dan kabul. Berakhirnya hiwalah, yaitu ketika kontrak hiwalah telah terjadi, maka tanggungan muhil menjadi gugur. Jika muhal alai bangkrut atau meninggal dunia, muhal tidak dapat lagi dikembalikan menagih hutang kepada muhil. Contoh penerapannya, Andi berhutang kepada Budi sejumlah uang untuk dilunasi pada hari tertentu dan Andi punya hak untuk mengutangi Dedi sejumlah utangnya pada Budi. Ketika jatuh tempo, Budi menagih utang pada Andi, tetapi Andi saat itu tidak memiliki uang tunai sama sekali. Lalu dia mengatakan, "Pergilah pada Dedi, karena ia berhutang padaku sejumlah utangku padamu." Akad yang terakhir adalah rahan. Ar-rahan adalah menahan salah satu harta milik si peminjam atas pinjaman yang diterimanya, atau dapat juga kita sebut dengan gadai. Nah, manfaat bank menerapkan prinsip ini adalah membantu saudara kita yang kesulitan. Bank mendapat biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan aset tersebut. Resiko tak terbayarnya hutang nasabah, resiko penurunan nilai aset yang ditahan atau rusak. Rukun dari rahan ini sendiri adalah 1. Orang yang melakukan akad. 2. Harus ada barang yang digadaikan atau dijadikan jaminan. Yang ketiga, sigot atau ijab kabul. Contohnya, rahin atau si peminjam atau orang yang menggadaikan berhutang sebesar Rp2.000.000 kepada murtahin, pemberi utang. Ia lantas menyerahkan barang yang dapat dijadikan jaminan untuk melunasi utangnya kepada murtahin. Itulah akad-akad yang ada dalam akuntansi transaksi jasa keuangan syariah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.